Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Aulia, panggilannya Lian, ada yang manggil Ableh, ya semoga. Ya, di sini adalah kreatif laser cutting, jadi tempat usaha untuk mengolah bahan kayu akrilik untuk dijadikan barang-barang yang art ya. Jadi awalnya itu tahun 2021. Tahun 2021 itu masih gencar-gencarnya COVID dan lain sebagainya. Usaha saya kebetulan agak terombang-ambing. Dulu saya pernah di kuliner dan sampai sekarang masih, walaupun fokus sudah mulai teralihkan. Teman saya yang kebetulan juga partner saya di bidang usaha ini ada mesin untuk laser, jadi mesin CNC itu ya, CNC laser yang CO2 yang nganggur. Nah, kebetulan posisinya masih di Jakarta waktu itu. Kita masih punya ide lagi, yuk gimana yuk bikin sesuatu yuk untuk mendongkrak ya, untuk bangkit lagi dari COVID ini seperti apa. Ya, saya terus terang masih nol untuk dunia laser, advertising atau dunia art, handicraft, souvenir dan lain sebagainya. Tapi saya sangat tertarik ya untuk kegiatan yang art karena senang sekali dengan seni. Akhirnya saya deal bawa ke Salatiga mesinnya. Akhirnya mesin hijrah ke Salatiga. Oke. Lalu setelah sampai Salatiga kita stay waktu itu masih sementara, mesin masih belum dapat tempat karena memang mesinnya ukuran besar. Kita sementara di Jalan Veteran, ada salah satu tempat dari temen. Setelah 2 bulan kita pindahkan ke Kalisacing, kebetulan dekat dengan rumah tinggal teman saya. Jadi sampai di tempat inilah, nah tempat ini yang sekarang mesin itu beroperasi. Tuh, akhirnya setelah kita pelajari cara potong akrilik, cara bikin gantungan kunci. Jadi produk-produk akrilik, produk triplek, produk apapun yang bisa kita bisa aplikasikan menggunakan mesin laser, kita coba semuanya. Kita coba semua sampai kita menemukan apa sih yang menarik ya untuk kita bisa kita jual atau kita bisa distribusikan nanti ya. Jadi kita menemukan beberapa item-item produk-produk puzzle, di mana puzzle itu sendiri sangat diminati untuk dewasa, anak-anak ya, bisa untuk pajangan, untuk beberapa nanti boleh teman-teman lihat di sebelah sini ada item-itemnya. Dan juga puzzle untuk teka-teki ya, bisa menggantikan anak-anak kecil mungkin yang terlalu banyak main gadget ya, bisa dialihkan sementara untuk menggunakan puzzle teka-teki ini untuk mengisi waktu. Sekaligus juga ini yang mengasah IQ ya. Saya lihat bisa ada unsur motorik ya, syarat motorik halus untuk anak-anak memainkan kayu yang kecil-kecil seperti itu. Jadi motivasi saya dengan memilih produk puzzle ini ya, mudah-mudahan ya bisa tujuan kita bisa tercapai ya, pertama dari ekonomi dan juga dari sisi sosial. Mungkin seperti itu. Jadi mengawali untuk mesin laser cutting ini memang terus terang dengan modal besar ya. Modal besar yang utama memang kita menghadapi mesin laser di mana yang punya mungkin beberapa advertising dan mungkin banyak pribadi yang sudah menggunakan mesin laser ini, penggunaan listriknya sendiri itu sangat besar. Jadi otomatis kita pengguna mesin laser itu harus bisa support daya dari mesin laser tersebut. Jadi kalau misalnya kita penggunaan reguler 900 watt untuk rumah tangga, 1200 watt mungkin masih kurang. Jadi pertama memang kita bukan kendala, bukan masalah, tapi memang itu yang harus kita lalui. Kita menaikkan daya hingga 5000, 4000, 5000 watt, itu satu ya. Dan penggunaan listrik yang sangat besar, otomatis nanti output atau cost untuk listrik sendiri juga memang kita harus perhitungkan. Kendalanya di situ. Yang kedua, menggunakan mesin laser karena mesin itu mengubah dari energi listrik ya, energi listrik menjadi energi panas. Jadi masih ada risiko-risiko yang kita juga harus cegah sebelum atau mencegah dari kecelakaan kerja.
ada beberapa cerita kejadian kalau karena salah penempatan atau salah ini tidak tahu ternyata laser itu nggak kelihatan, tahu-tahu tangannya terbakar dan sebagainya. Jadi itu kita hindari dari awal. Terus kendala yang lainnya mungkin ya karena ada beberapa material mungkin akrilik dan lain sebagainya, itu yang memang bahan itu sendiri memang cenderung harganya mahal. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan akrilik itu mospro. Kalau orang bilang jangan sampai salah sedikit dan nggak bisa dipakai lagi. Nah, jadi kita memang dipelajari dari bahan, pelajari dari mesin, pelajari dari desain komputer ya, dari desain ya. Itu juga semua nanti berkaitan supaya menghasilkan produk yang tidak berisiko rusak atau berisiko kita rugi. Mungkin kendalanya itu aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ini ya mau bermain atau mau mencoba bisnis laser cutting, ya mungkin sudah banyak teman-teman yang mungkin melakukan ini, sudah beroperasi, mungkin sudah dapat cuan ya. Kalau dari kami kita sarankan memang kita pelajari dulu produk, pelajari dulu mesin, pelajari dulu produk, dan juga intinya kita berani dulu ya, karena memang mesin laser ini orang umum, orang awam pasti ini harus bagaimana, aku kudu apa sih, ini caranya bagaimana, itu pertanyaan pasti banyak sekali ya. Dan dari kita belajar sedikit demi sedikit, butuh waktu, kita pelajari, kita mencoba, caranya motong, kita mengeluarkan mengeluarkan dana modal untuk ini, bahan kita habis dan lain sebagainya, tapi outputnya kita bisa menjadikan suatu kepuasan sendiri, di mana ternyata seperti ini. Nah, dari kita mengulang itu tipsnya buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengulang. Pelajari item-item tertentu yang dari kita lihat dari internet, mungkin banyak dari Google, dari media sosial. Banyak orang bikin seperti ini, bisa nggak ya ini saya aplikasikan ke mesin laser. Ada desain ini, bisa nggak ya kita kita gunakan mesin laser, kita grafir, kita hanya potong, seperti itu. Jadi kita jangan takut mencoba dulu aja, dimana mesin laser ini gunanya banyak teman-teman. Jadi banyak item yang kita bisa bikin, kita bisa berkreasi dengan mesin laser. Sebelumnya saya dulu bergerak di bidang kuliner, dan jauh sebelumnya pas saya kuliah saya sempat bekerja di perusahaan berapa tahun, dan saya coba untuk bercita-cita untuk punya usaha sendiri. Akhirnya saya beranjak ke kuliner, saya pelajari sekitar kuliner itu sekitar 5 tahun 6 tahun ya, sampai ada serangan COVID dan lain sebagainya. Kuliner sendiri sudah mulai gonjang-ganjing, tapi saya tidak berhenti, saya coba sesuatu yang lain lagi hingga saya ketemu mesin laser ini. Jadi samping itu saya juga punya kegiatan hobi yang mungkin buat saya juga, saya senang bermusik, khususnya instrumen gitar, ngeband ya. Dulu sempat juga membeli kursus ya privat les gitar ke adik-adik SMP SMA seperti itu. Dan yang lain ikuti komunitas. Jadi ada teman-teman komunitas, mungkin komunitas musik, komunitas UMKM, ada juga saya di Jogja ada juga komunitas olahraga seperti itu. Kendala utama memang bagi para usahawan ya mudah-mudahan yang saya lakukan ini tidak salah. Market kita sendiri untuk item-item seperti ini yang boleh teman-teman lihat ini kepada siapa yang akan saya sampaikan ya. Saya pasarkan pada siapa. Market kita di usia 8 tahun ke atas. Jadi mulai usia 8 tahun jadi anak SD sampai 8 tahun ke atas itu jadi sampai orang tua. Mungkin 60 tahun yang masih bisa ini ya, masih bisa tangannya masih bisa bergerak, masih bisa ini ya. Jadi range untuk market secara usia masih kita lebar ya. Lalu
pemasaran kita sendiri yang paling saya minati itu di bazar, karena di bazar sendiri memang peluang untuk bertemu orang banyak itu besar. Jadi mungkin bazar mungkin 2 hari 3 hari ya. Hari pertama bisa ketemu orang 100, sekaligus kita menjual, sekaligus kita branding ya, branding kita promosi di situ orang bisa mencoba langsung, bisa sekaligus membeli. Nah, kebanyakan dari saya lihat dari survei kami sendiri bahwa bazar itu didatangi oleh orang tua dan anak. Nah, orang tua sendiri berminat, senang sekali untuk membeli produk kita untuk kepentingan anak. Dimana ini banyak nih ya, orang tua banyak yang mengeluh anaknya sering main gadget, sering banyak main handphone, main games itu kan, game online itu. Jadi ini produk kita kebetulan juga bisa membantu untuk mengalihkan sementara kegiatan anak yang biasanya main handphone bisa dialihkan untuk bermain puzzle teka-teki. Nanti bisa ada beberapa item puzzle teka-teki yang bisa dilihat seperti apa. Dimana kita uji juga ketika bazar, mereka datang, mereka mencoba, orang tua mengarahkan, enak, ini main, ini coba, bermain gratis, silahkan. Nah ternyata bermain puzzle teka-teki itu juga gampang-gampang susah gampang. Ya, jadi mereka untuk hampir setengah jam bisa di situ. Itu pernah saya sering, jadi sering sekali kalau calon customer kami sendiri enjoy di situ, melihat barang-barang yang puzzle 3D, melihat barang-barang untuk kerajinan souvenir, dan sekaligus anaknya ya melihat dan juga mencoba memainkan puzzle teka-teki itu. Artinya banyak transaksi saya yang kita pengalaman saya itu malah orang tua membeli produk kami untuk kepentingan anak, membeli produk kami kepentingan gift, untuk kepentingan beli kado, untuk pajangan dan lain sebagainya. Jadi market kami khususnya khususnya untuk anak-anak, boleh saya bilang ini 50%. Nah, untuk dewasa dan orang tua 50% untuk kepentingan hiasan, souvenir dan gift. Jadi saya belajar banyak juga ya dari beberapa teman-teman yang mungkin bukan pelaku laser cutting. Banyak pelaku kuliner, banyak pelaku advertising, banyak pelaku jasa yang lain. Saya coba berbicara, saya coba menggali pengalaman dari mereka. Kenapa kok saya yakin ini puzzle ini akan bisa everlasting ya, terus tidak akan berhenti, kenapa? Jadi ada saya pengalaman dari partner saya, juga partner kerja saya dan juga beberapa teman. Kalau di dunia ekonomi makro sendiri, dalam satu tahun usaha bisnis kita akan dipertemukan beberapa momen itu sendiri, misalnya awal tahun atau tahun baru. Nah, momen tahun baru itu bisa kita gunakan untuk kita membuat propaganda, bikin produk untuk bisa kita jual untuk menyambut tahun baru. Misalnya kita bikin tulisan selamat tahun baru dari triplek atau dari akrilik, ya kan? Yang kedua ada momen Valentine, kita bisa bikin gift untuk Valentine. Jadi ini ada beberapa produk juga bisa dilihat. Terus ada momen puasa Ramadan atau Idul Fitri, kita juga akan bikin merchandise yang untuk bisa menyambut sebagai gift atau sebagai pajangan untuk menyambut hari raya. Ada juga 17 Agustus, dia yang paling general pada saat ulang tahun dan lain sebagainya. Produk ini ya insya Allah juga bisa mensupport kebutuhan konsumen pada saat momen-momen tertentu. Dan tidak lupa akhir tahun menyambut Natal dan Tahun Baru, kita juga ada beberapa item-item souvenir seperti gantungan, ada untuk hiasan pohon Natal dan lain sebagainya. Jadi saya berani bilang kalau produk ini setiap tahun dan setiap waktu pasti akan dibutuhkan. Jadi saya yakin tinggal kreasi kita bagaimana supaya update akan kebutuhan masyarakat, minimal dari momen-momen dalam satu tahun itu akan bisa tercover.
Oke, jadi itu teman-teman pembahasan dari kami yang masih banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Silahkan kunjungi kami di Instagram kami. Juga alamat kita di Kalicacing Salatiga. Di Google Map nanti insya Allah ada. Jadi tetap semangat, jangan takut untuk coba hal-hal baru, dan juga tetap berkreasi. Oke, ciao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih banyak.